Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tata kelola bisa memberikan pengaruh positif bagi seorang pengusaha. Dalam dinamika bisnis saat ini, tata kelola organisasi bukan sekedar pelengkap administratif, melainkan juga fondasi strategis yang menentukan daya tahan sebuah unit usaha di tengah persaingan pasar yang ketat. Bagi pengusaha yang akan kami wawancarai ini, penerapan tata kelola yang terstruktur, mulai dari manajemen rantai pasok hingga digitalisasi pencatatan keuangan, memberikan kendali penuh terhadap efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan. Dengan tata kelola yang baik, seorang pengusaha dapat mengubah tantangan lingkungan bisnis menjadi peluang pertumbuhan yang terukur dan berkelanjutan. Motivasi utama muncul dari pengamatan terhadap tren street food kopi gerobak yang sangat masif di jalanan. Pemilik melihat adanya celah pasar di mana belum ada banyak gerobak yang menawarkan kategori makanan dengan standar efisiensi yang sama seperti kopi. Dimsum dipilih karena proses produksinya yang cepat dan kemudahan dalam pengantaran, sehingga sangat cocok dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang serba praktis. Usaha ini dijalankan secara kolaboratif oleh dua orang mitra utama yaitu Richard Albert dan Jessica. Pembagian peran dibagi menjadi dua fokus besar, di mana satu pihak berfokus pada pengembangan produk dan operasional lapangan, sementara pihak lainnya menangani manajemen keuangan serta strategi pemasaran digital. Untuk saat ini, pemilik ingin mengubah konsep bahwa makanan dimsum itu bukan hanyalah makanan tradisional. Oleh karena itu, dilakukan untuk akan varian atau disebut dengan fusion dimsum. Gabungkan dimsum tradisional, saus kekinian yaitu dengan mentai yang dibakar, atau saus keju atau saus tartar yang menyegarkan. Yang menjadi nilai jual produk yang unik atau yang disebut dengan USP. Dibandingkan dengan kompetitor gerobak lainnya. Jawaban dari pemiliknya, mereka menggunakan sourcing dan bahan baku, yaitu bahan utama yaitu daging atau sayuran langsung yang dibeli setiap hari di pagi harinya, menjamin kesegaran freshness produk harian. Yang kedua, bahan pelengkap, bumbu-bumbu khusus dan saus impornya itu pesan melalui platform belanja yang disebut dengan online shop juga. Harga grosir dan varian rasa yang lebih beragam. Untuk saat ini tantangan terbesarnya adalah penetrasi pasar dan kesadaran merek atau brand awareness brand, karena lokasi jualan itu berpindah-pindah dan tentu pembelinya itu juga berbeda-beda. Jadi penjual harus lebih ekstra dalam mencari titik lokasi yang pasarnya cocok juga ramai. Kami menggunakan metode cost plus pricing dengan perhitungan yang sistematis. Pemilik menetapkan harga jual dengan menambahkan margin sebesar 50% dari total biaya modal atau HPP per porsi. Persentase ini dianggap ideal karena dapat menutupi biaya operasional harian namun tetap menghasilkan harga akhir yang tidak memberatkan kantong konsumen. Untuk menjaga akurasi data, seluruh transaksi penjualan dan pengeluaran modal dicatat secara terstruktur menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Penggunaan Excel dianggap jauh lebih efisien dibandingkan pencatatan manual, karena memungkinkan pemilih untuk memantau fluktuasi harga bahan baku secara real-time dan menghasilkan laporan keuangan bulanan yang lebih akurat untuk bahan evaluasi bisnis. Sekian hasil wawancara yang telah kami lakukan. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.